Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Asari, biasa dipanggil Kang As, dari XHI juga MTHI gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa program yang sudah mulai diluncurkan. Alhamdulillah di tahun 2024 ini memasuki 4 tahun kita latihan online di komunitas XHI. Saya pikir seperti yang di awal tahun sudah dijelaskan, tahun 2024 adalah tahun munculnya para pelatih. Ya, kalau 2023 kemarin itu kita targetnya adalah teman-teman aplikasi di terapi gitu ya, dan itu alhamdulillah ya 70-80% berhasil lah gitu ya, bahwa testimoni tentang terapi kan bertebaran. Terus teman-teman yang baru juga relatif lebih cepat untuk percaya diri ya, setelah 2 tahun di awal itu membangun kompetensi segala macam gitu ya. Kemudian di 2023 udah pada muncul gitu ya. Nah, 2024 lebih apa ya, lebih agresif kali ya. Lebih agresif lagi bahwa kita udah harus ada pelatih gitu ya. Artinya kan pelatih ini, kenapa saya bilang agresif, karena pelatih ini perlu lebih banyak sisi ya. Dari beberapa sisi kepelatihannya jelas, sisi materinya jelas, sisi jam terbang dan pengalaman juga sesuatu yang perlu digarap gitu ya. Ambisius lah, bukan agresif ya, ambisius tapi bisa. Nah, untuk melakukan ini akan ada beberapa program yang diluncurkan gitu ya. Banyaknya akan video based, terus workshop based dan teman-temannya. Nah, ada beberapa yang teman-teman akan lihat, kok XHI jadi begini ya, ada modul A, modul B, modul C gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat gambaran besarnya adalah bahwa semua video base akan mulai dirilis, karena saya berharap dan sangat yakin bahwa teman-teman bisa belajar secara mandiri. Dengan sedemikian banyak yang harus disampaikan, tentunya nggak ada waktu bagi kita buat ngulang-ngulang ya. Kemarin udah ini, terus misalkan kalau latihan biasa ya, kalau Senin Kamis kan akan selalu ada ya. Senin Kamis itu akan selalu ada, akan selalu accessible, dapat diakses oleh siapapun, mau pemula, mau baru banget, mau udah pengalaman, udah berapa puluh tahun latihan, bisa Senin dan Kamis ya. Senin Kamis tidak akan berubah, polanya akan sama, setiap tahun ada 2 kali siklus gitu ya. Itu seperti itu. Nah, di luar itu saya sudah berkoordinasi sama tim. Kita sudah mulai mendokumentasikan materi-materi yang esensial, yang penting, yang dasar, yang membangun pemahaman bagaimana tentang mengarahkan teman-teman ke pelatih gitu ya. Jadi akan ada materi-materi yang sudah dibakukan nanti gitu. Nah, itulah yang perbedaannya. Nah, secara umum dibagi 3 ya. 1, akan ada materi-materi yang untuk end user. End user itu entah itu pasien, entah itu yang emang tertarik baru pertama banget gitu ya. End user itu sebagai pengguna langsung gitu ya. Pengguna kalau dalam latihan kita berarti yang berlatih langsung ya. Nah, end user ini salah satunya yang akan dirilis gitu, yang sudah diumumkan pada Jumat selama 1 bulan. Sebetulnya cuma 4 kali Jumat ini akan ada latihan, bukan latihan ya, sesi self healing yang dipandu ya. Kenapa ini muncul? Karena self healing itu sesuatu yang sangat mungkin ya, bahwa self healing ini sudah terbukti bisa ya. Testimoninya udah ratusan, mungkin masuk ribuan sebetulnya. Kalau didokumentasiin bener ya banyak banget. Self healing juga efektif untuk beragam penyakit gitu ya, keluhan segala macam itu bisa. Nah, yang saya lihat, yang kami lihat adalah self healing ini ternyata buat pemula rada-rada apa ya, abstrak gitu ya, karena mereka belum punya pengalaman seperti mereka yang sudah berlatih, seperti mereka yang sudah merasakan langsung PSJJ atau misalkan terapi jarak jauh ternyata works gitu ya. Nah, buat yang baru ini self healing ini akan sedikit banyak perspektif lah, banyak perspektif ya. Ada yang teman-teman mungkin baru bergabung, perspektif self healingnya mungkin karena baca buku A, karena baca artikel B gitu ya. Beda mungkin dengan yang konsep di kita. Nah, sehingga ketika
kita bilang bisa loh latihannya self healing A, B, C gini, itu pasti udah pernah kita sampaikan gitu ya. Tapi dalam prakteknya karena ada informasi yang kurang gitu ya, nggak efektif atau bahkan nggak dilakukan. Nah, padahal sesi-sesi self healing ini sangat-sangat efektif. Nah, maka kami putuskan mulai bulan Juni kita tes trial selama 4 kali hari Jumat, itu akan ada sesi self healing yang dipandu gitu ya. Artinya selama 30 maksimal 40 menit ini ada flow yang diatur, hampir kayak latihan ya, tapi kalau latihan kan secara aktif ya. Kalau self healing ini lebih ke mungkin dasarnya ada, settingannya ada, kemudian fokus pada masing-masing ya, masing-masing apa yang memang, karena kan self healing untuk asma dengan jantung, dengan sakit pencernaan misalkan, gangguan pencernaan beda kan. Maka lebih banyak teman-teman akan merasakan bagaimana sih energi ini berproses, kemudian bagaimana mindset kita ketika self healing harus dijaga. Nah, itu yang akan dipandu. Harapannya adalah selepas 4 sesi self healing ini yang terpisah-pisah ya, maksudnya gini, nggak harus ikut 4-4-nya, nggak harus ikut jadi boleh banget cuma ikut sekali gitu ya, karena sebetulnya 4 kali Jumat ini banyak pengulangan ya. Tapi kan kita tahu ya bahwa yang namanya terapi itu kan biasanya juga alhamdulillah kalau sekali beres gitu ya. Tapi kan self healing artinya kita membekali teman-teman untuk bisa secara berkala, secara rutin melakukan proses ini secara mandiri. Kalau belum tahu, dipandu. Nah, panduan inilah yang akan di 4 sesi inilah yang akan jadi panduan itu gitu ya. Harapannya keluar dari setiap teman-teman udah pernah sekali aja, oh harus begini gitu ya. Dengan harapannya adalah dengan gitu si self healingnya dikerjain gitu ya. Artinya kalau dikerjain ada peluang lebih besar, malah sangat besar untuk pemulihannya lebih cepat gitu ya, dibandingin kita secara menerima secara pasif nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jelas kalau kitanya juga latihan self healing sambil diterapi, baik itu langsung atau jarak jauh, ya pasti ikhtiarnya aja udah lebih gitu ya. Harapannya, bukan harapan ya, berarti ya secara sunatullahnya mungkin gitu ya, ikhtiarnya lebih ya, lebih cepatlah datang kesembuhan kan gitu ya. Nah, dan itu jauh lebih efektif daripada kita diam dalam kebingungan gitu ya. Jadi yang namanya 4 sesi self healing ini adalah untuk memutuskan mata rantai kebingungan gitu ya. Apakah sesi ini akan diulang? Kemungkinan besar tidak akan diulang gitu ya. 4 kali saya pikir cukup. Dengan catatan adalah 4 kali ini akan diiringi nanti dengan dokumentasi yang baik. Sehingga teman-teman kalau mungkin nanti setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, bingung tentang self healing ini seperti apa, sudah ada dokumentasi yang lengkap. Jadi tinggal ngikuti step by step-nya. Yang saya harapkan adalah teman-teman yang ikut bisa maksimal, bisa ngerasain, dan bisa kalau ridho gitu ya, sampaikan apa yang teman-teman rasakan sejujur-jujurnya gitu ya. Sehingga nanti orang yang 5 tahun lagi baru akan melakukan self healing mungkin gitu ya, maka dia akan yakin gitu, seyakin teman-teman yang ikut langsung. Nah, itu perbedaannya. Jadi tidak akan harapannya saya sih nggak akan ngulang lagi gitu ya. Sehingga kenapa? Karena kita banyak banget yang harus dikerjain. Harapannya self healing selesai pada bulan ini, bulan Juni selesai, dokumentasinya baik, nanti saya review sama tim, udah oke nih, kita tes lagi sama pemula yang lihat video doang, bisa atau enggak. Setelah oke, lanjut gitu ya, beres nih masalah self healing. Sejak saat itu maka siapapun yang mau latihan self healing, ini videonya gitu ya, kita sudah ngerjain yang lain ya. Karena saya pikir 4 tahun dasar kita sudah cukup. Kita harus mulai mendokumentasikan keilmuan, sehingga nanti makin banyak yang terdokumentasi, maka lebih mudah lagi teman-teman yang calon-calon pelatih ini menggali gitu ya. Kan anggapnya udah ada bukunya ya, tinggal baca aja buku panduannya kan, kira-kira gitu. Cuman kan kalau bikin buku lama, ya sudah video base aja ya, sesuai dengan semua yang keterbatasan kita ya. Saya juga punya banyak keterbatasan di
penulisan text time, nyetaknya text cost juga, dan teman-teman udah video dulu aja gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi balik lagi sedikit bahwa akan ada minimal ada 3 jalur, yang satu buat end user, salah satunya yang self healing tadi. Kemudian kalau teman-teman yang tertarik metafisik, nanti ada tuh gitu ya, penguatan dasarnya gitu ya. Nanti settingnya seperti ini gitu ya. Nanti nggak akan ada lagi itu pertanyaan tentang bagaimana kalau A, bagaimana kalau B gitu ya. Semua yang dasar sudah dibahas gitu ya. Kita lengkapi, selesaikan, dokumentasikan, lanjut gitu ya. Nah, nanti siapa yang mau belajar, misalkan ada, Kang, saya mau belajar tentang ini, ya ada videonya sudah lengkap gitu ya. Sehingga teman-teman bisa langsung secara spesifik ngikutin pengen yang mana. Jadi anggap aja teman-teman itu masuk ke restoran, menunya banyak, mau yang mana silahkan ya. Kalau mau makan ini boleh, tapi makan nasi dulu misalkan gitu ya. Kamu boleh ke sini, tapi dasar nafasnya dulu kamu harus bisa. Kamu dasar nafas bisa, silahkan pilih menu yang A, B, C. Itu yang kami sebut dengan sistem modular ya. Jadi teman-teman bisa menentukan arah mau kemana aja silahkan, selama teman-teman tahu prasyarat-prasyarat yang harus diselesaikan gitu ya. Saran dari kita, ikuti prasyaratnya gitu ya. Jadi materinya terkuasai dengan baik, bukan hanya jadi wawasan tapi jadi skill gitu ya. Itu untuk end user, ada metafisik, ada tadi ya self healing mandi pandu, kemudian yang praktis-praktis yang secara umum end user itu kalau masyarakat umum pengen ada gitu ya. Kira-kira gitu ya, menjawab kebutuhan end user. Nah, 2 jalur yang lain beda ya. Jalur yang pertama adalah jalur untuk pendidikan terapis ya. Kan kita udah tahu dari tahun kemarin udah digulirkan wacananya. Cuman memang alhamdulillahnya baru tahun ini, pada bulan ini kita sudah siapkan ya, sudah bisa eksekusi apa yang sudah disiapkan kemarin gitu ya. Saya udah punya tim yang dedicated untuk itu. Nah, semua jalur terapis dimulai dengan workshopnya itu yang terapis 101, di mana itu dasar semua dibahas kembali gitu ya. Nah, Kang, apakah nanti akan diulang workshop 101 gitu ya? Pertanyaannya gitu. Saya berharap tidak. Sama persis saya berharap tidak ya. Kenapa? Karena 101 akan dilaksanakan, didokumentasikan dengan baik, sehingga nanti siapapun mau jadi terapis, ikuti video yang 101 itu. Gitu ya. Tapi saya ngerti banget, kayaknya tetap pengen ada settingan segala macam. Ya mungkin nanti ada gitu ya. Tapi basically nuansanya adalah semua di package dasar terapi ada di 101 ya. Itu yang nanti akan saya pikir jadwalnya udah keluar ya. Nah, jadi mungkin nanti kayaknya kalau yang 2 jalur ini memang mungkin workshopnya akan ada ya, diulang-ulang ya. Tapi saya pikir kalau udah ikut sekali nggak usah ikut lagi gitu ya. Karena mungkin ada beberapa settingan yang harus langsung ya. Soalnya kalau lewat video kan settingannya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini ada workshop berkala, mungkin 3 bulan sekali ada 101 gitu ya, atau berapa gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman ikuti kalau baru banget gitu ya. Nah, nanti apakah ada 102? Ada gitu ya. 101 itu adalah kayak kita beli tiket masuknya gitu ya. Ketika yang paling penting dari pendidikan terapis adalah, kan saya inginnya teman-teman itu melakukan latihan itu 70-80% lah mandiri gitu ya. Wawasan kita support dengan cara adalah teman-teman ketika ikutan 101 itu ibaratnya teman-teman register diri sendiri, Kang, saya mau jadi terapis gitu ya. Jadi saya pikir-pikir gini, ngapain saya ngasih pendidikan terapi ke orang yang nggak mau, yang memang bukan tanda kutip passionnya gitu ya, nggak butuh misalkan. Maka saya nggak akan ngasih 101 terapis di latihan Senin Kamis. Latihan Senin Kamis semuanya adalah masalah kita yang esensial, bagaimana ngolah nafas segala macam, yang pasti kepake modal olah nafasnya di 101 pasti ya. Tapi pembahasan yang benar-benar kayak terapisnya ya ada di 101, yang mungkin ada yang tertarik, ada yang enggak gitu ya. Maka yang tertarik jadi terapis ikuti yang 101
Itu pintu masuk gerbang teman-teman bilang, Kang, saya mau belajar tentang terapi. Nextnya adalah, yang paling pentingnya adalah support groupnya sebetulnya. Kan terapi itu nggak hanya sebatas 101, ngerti cara bikin satelit, terapi jarak jauh, konsep transfer energi ke air, kemudian latihan dasar buat terapisnya gimana, konsep sakit itu apa, bagaimana seseorang itu bisa sembuh itu gimana, mindsetnya gimana, etikanya gimana. Kan nggak cuman begitu, ya kan? Yang pasti teman-teman akan hadapi adalah, Kang, saya ini ada orang sakit asma, gimana saya nerapinya? Kang, ini ada yang datang ke saya, kok sakitnya aneh gitu ya, di terapi di sebelah kanan tiba-tiba orangnya bilang sakitnya pindah ke kaki gitu ya. Di terapi di kaki pindah dia ke dada kanan kiri gitu ya. Ini apa, ini penyakit apa? Kan gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang, Kang, ini ada yang bisik-bisik ke saya, sakitnya adalah HIV, gimana saya terapi HIV? Kan gitu. Kasuistis pasti. Ya, yang namanya jalur terapis itu pasti akan berhadapan dengan berbagai macam perintilan penyakit. Nah, maka kan kita perlu tahu penyakit ini sakitnya secara medis tuh kayak gimana, secara energi tuh kayak gimana, nerapinya kayak gimana. Si pasiennya mau dikasih latihan seperti apa. Kalau kita nyaranin herbal, herbalnya apa? Apa yang boleh dan apa yang harus dihindari ketika seseorang itu sakit asma misalkan. Nah, hal-hal itulah yang akan dirangkum. Dalam bentuk apa? Nanti banyaknya bentuknya video. Jadi teman-teman ikutan terapi 101 itu akan masuk ke grup, dan setiap ada materi pembahasan masalah spesifik penyakit akan di grup itu. Gitu. Jadi yang tanda kutip 101 ya kayak masuk ke perpustakaan ya, kayak bikin kartu perpustakaan gitu ya. Which is nanti dengan kartu perpustakaan itu bisa akses ke materi-materi yang sudah spesifik per penyakit, per apa gitu ya. Sehingga teman-teman yang udah ikutan 101 akan dapat informasi yang mungkin bisa menambah wawasan, percaya dirinya lebih oke gitu ya, bisa ada di grup diskusinya juga khusus tentang penyakit kan gitu ya. Khusus bagaimana teman-teman bisa menjelma dari orang yang biasa-biasa jadi terapis yang nggak cuman bisa nerapi aja, tapi juga bisa mengembangkan kapabilitas kemanfaatannya lebih gitu ya. Nggak cuman ditanya nanti, ya saya bisa nerapi, bisa Kang, tapi cuman keluarga aja gitu ya. Kalau udah ikutan 101 sih harapannya, targetnya ya teman-teman di sana udah bisa melanglang buana dan ngejar gitu ya, bagaimana kita kebermanfaatannya ini jauh lebih luas daripada lingkar terdekatnya kita gitu ya. Itu di di jalur terapis ya. Jadi saya ulang lagi, 2024 niatnya adalah, visinya adalah muncul para pelatih ya, berarti pelatih harus wawasannya lebih holistik, harus lebih banyak ya dari berbagai sisi. Nah, gimana cara ngejar itu? Nggak mungkin kalau kita ngulang-ngulang gitu ya, semuanya bertumpu sama Kang As, susah gitu ya. Karena ya, kalaupun ditanya ya saya jawabannya akan itu-itu lagi ya. Teman-teman nanya ke saya tentang, Kang, saya gimana kalau nerapi yang leukemia gitu ya. Akan saya jawab bla 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 gitu ya. Nanti 2 bulan lagi nanya lagi, ada yang nanya yang baru, orang beda gitu ya. Nanya lagi leukemia gimana? Ya pasti saya jawabannya sama kan gitu ya. Daripada kita menghabiskan waktu yang berharga untuk bahas yang sama, mending kita dokumentasiin, kira-kira gitu ya. Semoga kebayang gitu ya. Sehingga nanti siapapun yang nanya leukemia, udah ada tuh leukemia video nomor sekian. Silakan. Kang, saya ada kasus ini. Oh, sorry, belum ada pembahasannya. Oke, tunggu, kita bikinin videonya bagaimana terapi untuk penyakit ABC gitu. Sehingga database pengetahuan yang saya punya berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang selama ini ya pengalaman ya, kan yang ya kalau pengetahuan biasa mungkin kita bisa baca di Google ya, tapi saya kan berusaha pengalaman saya juga masuk di situ, gimana efektifnya tuh kayak gimana, teori orang kayak gimana, teori saya gimana. Silakan jadikan pelajaran supaya teman-teman bisa punya teknik sendiri misalkan gitu ya. Nah, itu yang akan didokumentasikan gitu ya. Nah, di jalur proses seperti ini ada 3 jalur. Satu, ada jalur end user. End user itu anggap aja buat orang-orang yang baru banget pengen dapat manfaat segera gitu ya. Ada yang jalurnya jalur pendidikan terapis. Endingnya adalah certified terapis. Artinya orang-orang nanti teman-teman bakal akan dibangunkan portofolio, dibuatkan
sebuah catatan bahwa teman-teman udah nguasain apa aja, gitu ya. Lewat modul apa yang udah dikuasai, apa yang ini, gitu ya. Nah, itu yang endingnya seperti itu. Apakah portofolio ini akan jadi di tahun 2024? Hitungan saya sih enggak. Ya, kan 2024 itu kita akan banyak sekali nyiapin konten segala macam, teman-teman banyak belajar, sehingga mungkin certified-nya nanti di 2025 ya, memetik hasilnya di 2025. Hitungan saya sih kotretannya begitu, gitu ya. Nah, di jalur pendidikan terapis ya, jadi pendidikan terapis mulai jalan, video based, workshop based. Kang, ada biayanya? Ada, semua juga ada biayanya, sengaja ya, ada biayanya, tapi insya Allah semuanya akan balik lagi ke teman-teman, gitu ya. Nanti lihat aja lah, rasakan sendiri benefit dan apanya segala macam kita atur, gitu ya. Karena seperti saya bilang dari awal, teman-teman saya itu nggak pernah dan nggak akan pernah saya anggap sebagai marketnya saya, gitu ya. Bukan sebagai pasar. Teman-teman jangan, saya nggak mau gitu teman-teman tuh beli jadi pasar gitu ya. Saya ngeluarin apa, hayu ikut, hayu, nggak begitu. Teman-teman harus jadi partner, harus berkembang, gitu ya. Jangan sampai dibodoh-bodohin orang lah, kira-kira gitu ya. Justru teman-teman harus cerdas, harus bisa ngembangkan keilmuan. Udah, silahkan, gitu ya. Itu yang idealisme saya seperti itu ya. Nah, jalur ketiga adalah jalur pendidikan pelatih. Nah, ini yang spesifik bagaimana kita lebih menguasai materi. Kan kalau kita latihan sebagai peserta beda ya. Ya ikut aja, dapat benefit pasti, dapat manfaat. Tapi bagaimana sih proses ngemodif jurus, tahu itu yang enak atau enggak. Terus kalau misalkan seorang itu jadi pelatih, apa sih yang harus diucapkan, pengambilan diksinya misalkan gitu ya. Persiapan sebelum latihan harus gimana teman-teman bikin setting lapangan sendiri, gimana setting jarak jauh kalau misalkan kita by video, by apa gitu ya. Itu semuanya akan dimasukin ke jalur pendidikan pelatih. Endingnya adalah, bukan endingnya ya, dalam proses ini saya berharap teman-teman bakal punya gambaran tentang mindset seorang pelatih yang ideal menurut saya. Ini egois ya. Saya tuh pengen ngajarin apa seluruh yang saya punya, sehingga teman-teman itu bisa minimal, kalau plek-plek enggak, pasti enggak ya, karena saya nggak pengen teman-teman jadi saya, gitu ya. Saya tuh pengennya teman-teman ngerti pola pikir dasarnya seperti apa, sehingga bisa mengembangkan sendiri, gitu. Dan itu menurut saya butuh kemerdekaan ya. Gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada materi-materi, lewat materi-materi ini harapannya teman-teman berproses, oh si Kang As tuh mikirnya kayak gini, oh ternyata gini, sehingga teman-teman bisa berkembang, gitu ya. Nah, itu modul-modul materi yang akan ada di jalur kepelatihan. Endingnya adalah teman-teman jadi certified trainer. Certified trainer tuh apa, Kang? Saya tuh sebetulnya pengen banget kalau ada orang, Kang, bisa nggak datang ke Lampung, ngelatih di Lampung. Kalau ditanya gitu, logis, wajar banget dong kalau, oh saya seneng banget bisa datang ke sana, gitu ya. Saya mau ke sana kan, gitu ya. Asal ongkosin sama akomodasi, hayu, kan misalkan begitu. Nah, kalau saya mikirnya ada beda. Saya tuh pengennya adalah ketika orang nanya, Kang, bisa nggak saya ngelatih ke Lampung? Jangan saya dulu. Di Lampung saya punya anak namanya si A, gitu ya. Di Aceh saya punya Teh Rizka, misalkan. Sumatera Barat saya punya Kang Riza, yang saya sudah sangat yakin 100% bahwa beliau bisa deliver materi dengan efektif. Jangan ke saya dulu. Di Sumatera Barat udah ada orangnya. Di Kalimantan udah ada orangnya. Madura udah ada. Jawa Tengah, Ponorogo udah ada. Silahkan hubungi ke sana dulu. Karena saya yakin, saya udah 100% yakin bahwa mereka punya kemampuan yang cukup untuk mendeliver materi secara efektif. Nah, saya tuh pengen punya keyakinan itu, gitu ya. Terus terang sekarang ini kan saya belum tahu ya. Si A ini kalau ngelatih gimana? Kalau ditanya gimana? Gitu ya. Nyetingnya udah oke atau belum? Nah, ini yang saya pengen hilangkan di 2024. 2025 saya udah tahu nih siapa nih yang bisa mewakili dan gak malu-maluin ya kalimatnya ya. Untuk ngedeliver materi keilmuan dari guru-guru saya, gitu ya. Kan guru-guru kita itu nitipin ilmu ke kita supaya dia mengalir. Kalau berhenti di kita kan mereka rugi dong ya, nggak
jariah dari ilmu yang mengalir kan gitu ya. Maka bagi saya penting untuk menemukan orang-orang yang memang bisa mengalirkan kembali dan gak malu-maluin. Kan kalau ada pelatih nih, oh siapa nih, oh saya ini. Kan sekarang mah bisa aja semua ngaku pelatih kan gitu ya, bebas-bebas aja. Saya merasa silahkan aja gitu, kembangkan asal nama sendiri kan gitu ya. Ya, teman-teman berikutan sekali. Terus menurut teman-teman, oh saya ngerti latihan XHI gini doang, videonya ada, tinggal saya lihat, ikutan sekali, udahlah saya juga bisa bikin perguruan. Silakan pakai nama sendiri, jangan pakai nama XHI kan gitu ya. Nah, yang saya pengen adalah kalau teman-teman bilangnya XHI, jangan malu-maluin gitu. Jangan sampai nanti XHI ada versi Raja A, versi B, versi C, jangan gitu ya. XHI mah udah biarin aja seada-adanya gitu. Kalau pengen ada versi, silahkan bikin perguruan sendiri, bikin aliran sendiri. Itu saya dukung 100%. Ya, cuman saya pengen ngejaganya adalah saya berusaha ngejaga tanda kutip semurni mungkin konsep-konsep sepemahaman saya yang saya dapat dari guru-guru saya. Harapannya itu yang bisa selalu diakses. Masalah teman-teman udah belajar dari sini terus menggabung segala dengan apa, combine dengan apa, itu masih silakan, itu prerogatif masing-masing. Tapi saya pengennya sungai gitu ya, sungai keilmuan XHI-nya masih ada gitu, walaupun nanti akan beranak, bercabang, dan teman-teman silakan, tapi sungai utamanya masih ada gitu ya. Itu, nah makanya saya nggak pengen, jangan sampai, bukan nggak pengen ya, malu lah gitu ya sama guru-guru kita ya. Ya gimana ya kalau mereka ntar suatu saat enggak, saya nggak ngajarin kayak begitu, kan malu banget gitu ya. Nah saya nggak pengen kita malu-maluin, makanya kita saya berniat mendokumentasikan sedetail mungkin, bikin jalur modul-modul di jalur kepelatihan ini, tujuannya buat itu ya. Kalau udah divideokan kan suatu saat muridnya murid kita gitu ya, ya mungkin teman-teman jadi bikin perguruan, jadi guru besarnya misalkan gitu ya, muridnya cucu murid kita tetap bisa lihat video si Kang As 30 tahun yang lalu tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu harapan saya sih seperti itu ya. Berkembang silahkan, memberi warna silahkan, punya bendera sangat silahkan. Saya tujuannya ngejaga si sungai ini gitu ya, kira-kira gitu ya. Setelah jadi anak sungai itu tanggung jawabnya bukan di saya, tanggung jawabnya masing-masing yang bikin sungai sendiri kan gitu ya. Anak sungai ya silakan tanggung jawablah terhadap aliran keilmuannya teman-teman gitu ya. Saya pikir itu sih yang mendasari kenapa tahun ini banyak banget yang kami siapkan gitu ya. Banyak banget lah behind di sini ya. Nah mulai Juni ini memang mulai ada dikeluarin ya, belum lengkap semua, tapi kan akan dilengkapi sampai akhir tahun ya. 2025 itu udah mungkin 80-70% ya, 78% udah lengkap, tinggal nambah-nambahin materi-materi yang kurang dan belum ada ya. Itu dari mana tahu belum ada atau kurangnya? Ya dari teman-teman yang ngasih masukan gitu ya. Insya Allah selama saya ada diberi kesempatannya dan diberi memang masih ada pengetahuannya gitu ya tentang itu, maka saya akan dokumentasikan gitu ya. Harapannya nih, bocorannya nih 2025 itu sistemnya itu adalah masa ngebangun sistem gitu ya, mungkin setengah tahun gitu ya kita buat sistemnya. Jadi nanti pengambilan keputusan itu sudah didelegasikan ke beberapa bagian yang bisa evaluasi dirinya masing-masing ya. Jadi kenapa 2025 itu saya berharap saya ngambil posisi lebih ke bukan lagi yang ngelatih, bukan lagi yang gitu ya, tapi ya fokus banget di ya sudah dokumentasi ilmu aja gitu ya. Semua udah ada yang ngatur gitu ya. Tinggal aku mikir hal-hal yang ya mungkin belum ada yang mikirinnya gitu ya. Kalau teknis-teknis udah semuanya sudah terdelegate. Artinya 2025 akhir
sih saya pikir komunitas XHI ini udah bisa autopilot ya, autopilot dengan terus berkembang juga. Definisi autopilot itu bukan nggak ada pilotnya, justru udah jelas mau kemana, udah bisa berjalan sendiri, dan bagian-bagiannya udah tahu posisi dan tanggung jawab masing-masing. Udah jalan gitu ya. Sehingga harapannya dengan begitu, perjuangan selama 5 tahun akan dipetik di tahun ke-6 ya. 2026 saya udah harus mikirin yang lain gitu ya, hal-hal lain yang mungkin ngebuka jalan buat teman-teman dan teman-temannya gitu ya. Itu gambaran besarnya. Lama juga gini, 30 menit ya. Semoga dengan begini teman-teman yang di XHI ngerti kedepannya akan seperti apa. Jangan kaget, jangan bingung, akan banyak workshop dan teman-teman, karena workshop itu bagian dari udah ada gambaran ya, ini nanti workshop arahnya kemana gitu ya. Nanti akan persiapkan diri untuk benar-benar lebih mandiri dalam berlatih, karena bukan bisa jadi ya, dalam jadwalnya adalah teman-teman akan dapat sekali banyak akses ke materi-materi yang terdokumentasi. Artinya teman-teman bisa banget memperdalam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Itu ya, jadi nanti Senin Kamis itu ya biasa aja. Kalau Senin Kamis biasa aja gitu ya. Cuman nanti harapannya adalah 2025 Senin Kamis itu bukan saya lagi yang latih ya. Jadi pelatih-pelatihnya udah berani untuk bikin sesi-sesi latihan. Bahkan nanti karena saya pikir udah ada spesialisasi. Artinya contoh latihan dasar yang udah saya percaya buat ngelatih adalah si A, si B, si C misalkan. Maka hari Senin yang dipegang A, B, C ya, silakan gitu ya. Bareng-bareng aja. Saya ngamatin ya, sekali-kali saya pengen jadi peserta latihan lah gitu ya. Kira-kira gitu. Nanti kalau ngobrolin terapis, tentang terapi segala macam, saya harapannya udah punya orang-orang yang saya yakin kalau belajar tentang materi A, B, C, si A ini nih, si Akang ini udah oke. Maka Akang inilah yang akan ngisi materinya. Bukankah dengan begitu kita jauh sudah membuktikan naik levelnya gitu ya. Nah, itu yang saya harapin gitu ya. Kalau tahun 2026 masih saya yang latih, ini catat nih ya. Kalau tahun 2026 masih saya yang ngelatih, pertanyaan masih ke Kang As gitu ya dan teman-temannya, maka saya pikir gagal itu XHI ya. Berarti emang dia hanya komunitas aja gitu. Ya sudah, nggak akan. Saya juga kalau 2026 masih begitu, ya udah nggak ada target-target lagi. Berarti gagal aja bikin sistemnya gitu ya. Nah, kalau udah gagal gitu ya, maka XHI 2026 ya hanya akan jadi rekreasi aja gitu. Ya kayak reunian, kayak ya latihan bareng gitu aja, nggak akan ada yang gimana-gimana gitu ya. Dan saya pengennya itu tidak terjadi ya. Saya harapannya 2026 XHI ini sudah menelurkan banyak pelatih yang eksis, yang mampu mengembangkan sendiri, yang udah berani maju ya, yang udah kalau istilah gini lah, buat nasional Indonesia mah pegang aja lah sama teman-teman gitu ya. Nanti kalau di Australia belum ada, bahasa Inggris masih rada belepotan, ya sudah saya ngalatih bahasa Inggris saya gitu ya. Kalau misalkan ternyata luar negerian harus dibuka jalur, ya udah biar saya yang bukain jalurnya gitu ya. Sementara saya buka jalur, teman-teman wayahna ngelatih dan belajar bahasa Inggris misalkan. Maka itu gitu ya. 2020 mungkin kita akan arahnya ke sana ya. Bagaimana teman-teman yang bisa bahasa Jepang, latih olah nafas pakai bahasa Jepang. Ada orang-orang yang mungkin bahasanya Latin bisa, Spanyol, atau misalkan bahasa China mungkin ya, bahasa Tiongkok, atau misalkan bahasa Inggris saja minimal yang ini. Kalau ada bahasa India lebih lucu lagi ya, atau Korea. Silahkan gitu. Disitulah saya pikir 2026 posisi-posisi yang harus mulai diambil gitu ya. Ngelatih bahasa Indonesia mah 2020 udah banyak gitu ya. Kita perlu nyebarin keilmuan yang dititipkan guru-guru kita ini ke lebih banyak lagi manusia di planet ini. Karena saya yakin di Indonesia ada yang asma, ada yang bengek gitu ya. Di negara lain, di benua lain juga ada yang asma, ada yang bengek kan gitu ya. Kenapa kalau di sini pakai latihan olah nafas 6 kali aja udah
beres selesai gitu ya. Ya kan, bukankah itu sangat membantu kalau orang yang di luar juga yang bengek gitu bisa mendapatkan manfaat yang sama gitu ya. Itu sih gambaran besarnya ya. Jadi hari ini kita bicara tentang visi. Saya lewat video ini saya titipin, tolong dijaga kalau sayanya melenceng atau apa, kaminya kurang taat pada visi sendiri, ingetin gitu ya. Nih saya titipkan visinya pada teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga menjadi inspirasi. Ini terakhirnya ya, posisi apapun yang teman-teman ambil dalam konstelasi pergerakan ini sangat berharga. Kang, saya posisinya sebagai latihan mandiri dan penikmat aja, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya jelasin, posisi teman-teman itu pasti akan berkontribusi gitu ya. Minimal ya, bantu untuk promosi, dah gitu aja ya. Kalau ada latihan, kalau ada pasien, segera bantu gitu ya. Pede nggak pede, bantu aja gitu ya. Kalau ada yang kira-kira tertarik berlatih olah nafas, lariin ke grup gitu ya. Kalau Teh Putri atau teman-teman ini ada event, coba di-share gitu aja. Itu udah sangat membantu ya. Saya pikir semua bisa ambil posisi sebagai promotor seperti itu ya. Terima kasih. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.